Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat brosur PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk lembaga pendidikan semisal pesantren, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Tanpa berlama-lama, selamat menyimak video tutorialnya. Pertama, silakan buka aplikasi Canva. Kemudian pada tampilan layar beranda kita pilih buat desain. Kemudian pada pencarian kita ketikkan saja brosur seperti ini. Dan di sini telah tersedia beberapa alternatif pilihan ukuran yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan desain kita. Di antaranya kita bisa gunakan brosur ukuran 17 kali 11 inci atau seukuran tabloid. Kemudian ada brosur horizontal dengan ukuran 11 kali 8,5 inci atau seukuran letter, lebih kecil sedikit dari kertas A4. Lalu mana yang akan kita gunakan? Pada dasarnya bebas, kita mau menggunakan ukuran yang mana saja, dan nanti di akhir video akan saya bagikan bagaimana cara mengubah ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita hanya dengan satu kali klik. Oke, kita akan gunakan contohnya di sini brosur horizontal ukuran 17 kali 11 inci. Setelah terbuka lembar kerja seperti ini, kita akan diberikan tampilan satu lembar kertas kerja yang sudah dibagi menjadi 3 bagian. Di sini akan saya gunakan untuk bagian yang paling kanan ini sebagai halaman pertama, yang tengah halaman kedua, dan yang paling kiri saya akan gunakan untuk halaman yang ketiga. Dan teman-teman, sebenarnya Canva telah menyediakan banyak sekali pilihan template desain yang kita hanya perlu mengedit sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa pilih salah satu. Hanya saja di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat desain brosur secara custom, atau kita akan membuat dari awal, dari nol, dengan tujuan agar kita dapat lebih memahami tentang desain, kemudian agar lebih memberikan dampak kepuasan karena kita bisa menggunakan desain hasil karya kita sendiri. Di samping itu juga tentu untuk menggunakan desain-desain yang sudah tersedia di sini ataupun template yang sudah tersedia di sini, tentu sudah banyak yang menggunakan dan kita ingin memberikan tampilan yang berbeda, yang tidak pasaran. Oke teman-teman, pertama kita pergi pada menu elemen, kita akan ambil bentuk persegi, kemudian kita letakkan di sini, lalu kita sesuaikan ukurannya memenuhi halaman yang pertama. Selanjutnya kita akan ubah warnanya. Kita scroll ke bawah, kita pilih warna gradasi. Saya contohkan, saya akan gunakan warna ini, dan kita masih bisa mengubah sesuai dengan selera kita. Kita pilih tambahkan warna baru. Kemudian di sini ada 2 warna gradasi yang bisa kita ubah. Pertama, untuk warna yang ini akan saya ganti menjadi warna putih. Selanjutnya untuk yang ini akan saya ubah menjadi warna krim ya. Oke, seperti ini cukup. Kemudian pada gaya atau arah gradasinya kita bisa pilih salah satu. Saya akan gunakan ini misalnya. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya kita masih pada elemen, kita ketikkan pada pencarian bentuk lengkung. Kita pilih tampilkan semua pada grafis. Kita scroll ke bawah. Oke, kita akan ambil ini. Selanjutnya kita akan putar posisinya. Seperti ini, kita pindahkan di sini. Kemudian kita perkecil ukurannya. Baik, cukup seperti ini.
Kemudian kita masuk pada teks, kita tambahkan judul. Saya akan ketikkan PSB atau penerimaan santri baru. Kita perkecil, kemudian kita pindahkan. Selanjutnya kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian kita duplikat. Lalu kita geser, arahkan ke bawah. Lalu akan kita ganti 2024. Kembali kita sesuaikan ukurannya. Dan warnanya akan kita ganti menjadi warna kuning misalnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan logo dengan pilih unggahan dan pastikan sebelumnya teman-teman sudah mempersiapkan bahan-bahan ataupun foto-foto yang akan teman-teman gunakan untuk keperluan desain brosur ini. Baik, ini logonya. Kemudian kita perkecil ukurannya. Lalu kita pilih teks, kemudian tambahkan subjudul. Kita ketikkan pondok pesantren atau yayasan pondok pesantren. Kita tambahkan judul Bumi Al-Falah. Kita akan ubah fontnya menjadi Jinzel. Oke, seperti ini. Kemudian kita perkecil ukurannya. Kita akan duplikat, kita geser ke bawah, akan saya edit untuk alamat yayasan pondok pesantrennya, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumsel ya. Cukup seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Misal saya akan gunakan warna hijau. Oke teman-teman, kemudian kita kembali pada menu unggahan dan saya akan memasukkan bangunan ataupun foto-foto yang lain yang menjadi ikon daripada lembaga pondok pesantren ini. Saya contohkan, saya akan ambil bangunan masjid ini. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita masuk pada edit foto. Selanjutnya kita pilih penghapus latar belakang. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita akan pindahkan di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk kembali pada elemen. Kemudian ketikkan di sini bentuk lengkung. Pilih tampilkan semua pada grafis. Kita scroll ke bawah. Lalu kita akan memasukkan elemen yang ini. Kita arahkan ke bawah.
Kita bisa perbesar ukurannya. Kemudian kita akan pangkas. Selanjutnya akan kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian kita duplikat. Dan untuk bagian yang kedua akan kita ganti warnanya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita kembali masuk pada elemen, masih pada kata pencarian bentuk lengkung. Kita gunakan yang ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Lalu kita akan geser ke sini. Kita akan coba untuk kembali menyesuaikan warnanya. Teman-teman bisa pilih saja dan terus sesuaikan sampai menemukan warna yang cocok. Baik, cukup. Kemudian kita akan tambahkan teks lagi. Tambahkan subjudul. Saya akan ketikkan di sini informasi pendaftaran. Kita perkecil ukurannya. Kemudian kita ubah menjadi rata kanan. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna putih. Kita bisa tambahkan ukurannya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan teks lagi. Saya akan tuliskan di sini sekretariat. Kita pindahkan di sini. Lalu kita duplikat. Kita geser ke samping. Di sini akan saya ganti menjadi kontak person. Oke, selanjutnya kita bisa memasukkan, tambahkan sedikit teks isi, kemudian kita akan menuliskan alamatnya di sini. Kita ketikkan seperti ini, kantor yayasan PP Bumi Al-Falah, Jalan Prabu Mulih Batu Raja Simpang Metur, Desa Pagerdewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kemudian kita ubah perataannya menjadi rata kanan dan kiri. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Kita bisa geser ke sini. Dan kita pindahkan. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan duplikat. Kita geser ke samping. Lalu kita akan menambahkan nomor ponsel yang bisa dihubungi atau kontak ponsel yang bisa dihubungi. Saya contohkan misalnya oke, kemudian kita bisa geser dan sesuaikan. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan alamat website, misalnya
Nah, teman-teman, untuk halaman pertama ini sudah jadi prosesnya. Teman-teman bisa sesuaikan saja ukurannya, kemudian jenis fontnya, kemudian layout atau tata letaknya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah menyelesaikan pada halaman yang pertama, kita akan melanjutkan untuk membuat desain di halaman yang kedua atau halaman berikutnya. Teman-teman bisa masuk pada elemen, kemudian pada bentuk, pilih bentuk persegi. Selanjutnya kita sesuaikan ukurannya di sini. Kemudian kita akan ubah atau ganti warnanya menjadi warna hijau. Selanjutnya kita kembali masuk pada elemen dan pada pencarian kita ketikkan di sini label. Kemudian pilih tampilkan semua pada grafis. Kita scroll ke bawah dan di sini telah tersedia banyak sekali pilihan label yang bisa kita gunakan. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan dan selera kita masing-masing. Dan sebagai contoh, saya akan gunakan label ini. Kemudian kita bisa perkecil ukurannya. Kita letakkan di atas ini. Selanjutnya pada warna akan saya ganti. Di sini ada dua warna, silakan teman-teman ganti sesuai dengan keinginan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masuk pada teks. Kita tambahkan subjudul. Saya ketikkan di sini profil. Karena saya akan menuliskan profil lembaga ataupun pondok pesantren pada bagian ini. Kemudian kita sesuaikan, kita perkecil ukurannya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita akan miringkan sedikit menyesuaikan dengan label yang ada di bawahnya. Oke, cukup. Kemudian warnanya akan saya ganti dengan warna hijau. Kemudian kita akan duplikat. Kita tarik ke bawah. Pada bagian ini, teksnya silakan diedit. Saya masukkan di sini visi misi. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Kemudian, teman-teman tinggal memasukkan teks pada bagian ini. Misalnya profil, kemudian visi misinya. Ada baiknya teman-teman sebelum membuat desain ini sudah mempersiapkan teks yang ingin dimasukkan. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempersiapkan di sini. Kemudian saya tinggal mengcopy paste pada desain yang sudah kita persiapkan. Kita pilih tambahkan sedikit isi. Kemudian kita duplikat di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Pindahkan ke atas. Kemudian kita ubah perataannya menjadi rata kanan dan kiri. Lalu warnanya, karena backgroundnya adalah gelap, maka di sini akan saya ganti menjadi warna putih agar teks ini nanti bisa terbaca dengan jelas. Teman-teman bisa terus melakukan penyesuaian apabila dirasa tidak sesuai dari segi warna, ukuran, dan lain sebagainya. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya akan kita duplikat. Kita pindahkan ke bawah. Lalu akan kita ketikkan
visi dan misi pada bagian ini. Karena saya sudah mempersiapkannya, maka saya hanya perlu mengcopy paste saja. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan memasang foto pada bagian bawah di sini. Pertama, kita pergi pada elemen, kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya pada bingkai kita pilih lihat semua. Lalu kita pilih dan tentukan bingkai yang ingin kita gunakan untuk foto yang akan kita pasang pada brosur kita. Sebagai contoh, saya akan coba gunakan bingkai ini. Kemudian kita arahkan ke bawah, lalu kita perkecil ukurannya menyesuaikan dengan ruang yang ada. Baik, seperti ini. Kemudian kita pilih gaya garis tepi. Kita tentukan ketebalannya. Selanjutnya kita akan ubah warnanya menjadi warna putih. Cukup. Selanjutnya kita masuk pada unggahan dan kita pilih foto yang akan kita letakkan di sana. Sebagai contoh, saya akan gunakan foto ini. Kemudian kita tarik dan arahkan pada bingkai yang sudah tersedia. Lalu secara otomatis foto akan masuk kepada bingkai yang telah kita persiapkan sebelumnya. Nah, teman-teman, kemudian setelah selesai pada halaman pertama dan halaman kedua, kita akan mulai untuk memasukkan atau mendesain pada bagian halaman yang ketiga. Pertama, saya akan mengcopy paste pada background ataupun warna background pada halaman pertama. Saya pindahkan ke sini. Kemudian saya juga akan menyalin label ini. Kita tekan Shift, kemudian klik pada teks, lalu kita pilih duplikat, kemudian kita geser dan arahkan ke sini. Oke. Kemudian kita klik pada label. Selanjutnya kita akan ubah warnanya. Warna putih di sini akan saya ganti menjadi warna hijau. Kemudian teksnya akan saya ganti menjadi warna putih. Lalu teks ini akan saya ganti menjadi program. Lalu kita tambahkan teks, tambahkan subjudul. Kita letakkan di sini, saya tuliskan pendidikan formal. Kemudian kita ubah ukurannya. Cukup seperti ini, kita letakkan di sini. Lalu kita duplikat dari teks ini. Kita pindahkan ke arah sini. Kemudian warnanya kita akan ubah menjadi warna hitam. Kemudian kita blok semuanya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian pilih daftar. Saya akan tuliskan SMP Bumi Al-Falah. Lalu kita enter. Bawahnya SMA Bumi Al-Falah. Oke, seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Kita tekan Shift. Kita duplikat. Kita tarik ke bawah. Pendidikan formal akan saya ganti menjadi pendidikan non-formal. Kemudian di sini akan kita tuliskan daftar pendidikan non-formal yang terdapat di bawah naungan yayasan. Akan saya percepat saja.
Lalu akan kembali kita duplikat, tekan Shift, kemudian pilih duplikat, kita tarik ke bawah. Di sini akan saya tuliskan kegiatan ekstra kurikuler. Oke. Kemudian pada bagian ini akan saya tuliskan daftar kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Oke, seperti ini. Kita percepat saja prosesnya. Selanjutnya, pada bagian yang kosong di bawah sini, kita kembali dapat memasukkan foto. Pertama, kita masuk pada elemen, kita scroll ke bawah, kita cari bingkai dan lihat semua. Kita pilih bentuk dasar yang persegi. Selanjutnya kita tarik ke sini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Baik, seperti ini. Kemudian kita duplikat. Lalu kita tekan Shift untuk mengelompokkan. Kemudian kita duplikat. Kita tarik ke bawah. Terakhir, kita hanya perlu memasukkan foto-foto dalam ruang bingkai yang tersedia di sini. Kita masuk pada menu unggahan, lalu kita masukkan fotonya satu persatu. Oke, setelah itu, pada ruang yang masih kosong di sini, kita juga bisa menambahkan untuk kita masukkan foto. Kita pergi pada elemen, kemudian pada bingkai, kita ambil bentuk bulat, lalu kita pindahkan ke sini, kita perkecil ukurannya. Kita pilih unggahan, lalu pilih foto yang akan kita letakkan pada bingkai bulat tersebut. Kita tarik dan arahkan pada bingkai. Dan setelah menyelesaikan tahap ini, maka tentu ketika kita ingin mencetak, kita harus mempersiapkan dua lembar halaman, yaitu untuk halaman depan dan halaman belakangnya. Dan teman-teman bisa mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya, dengan menambahkan gambar, teks, dan elemen-elemen lainnya. Teman-teman pilih untuk tambah halaman. Nah, di sini silakan teman-teman buat untuk halaman bagian belakangnya. Kemudian setelah selesai, apabila teman-teman ingin mengubah ukuran halaman menjadi A4 misalnya, atau ukuran-ukuran yang lain, teman-teman bisa pilih ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan di sini misalnya A4. Teman-teman bisa memilih misal dokumen A4 horizontal, kemudian lanjutkan. Selanjutnya pilih salin dan ubah ukuran. Buka A4. Lalu teman-teman bisa sedikit mengubah desain yang sudah kita buat dari segi ukurannya. Kita sesuaikan saja, misal contoh seperti ini. Cukup seperti ini. Kemudian teman-teman pilih bagikan untuk menyimpan. Dan tolong perhatikan pada bagian ini, pilih unduh. Kemudian untuk jenis file, apabila teman-teman ingin mencetak, maka saya sarankan pilih cetak PDF. Kemudian pada profil warna di sini, pilih CMYK. Kemudian teman-teman unduh dan proses desain kita telah selesai. Nah, demikian saja teman-teman yang dapat saya bagikan tutorial kali ini berkenaan dengan
bagaimana cara membuat brosur PPDB untuk sekolah dan lembaga pendidikan. Apabila channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dukung channel ini untuk terus berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.